Saudara, tibalah saatnya kita akan mendengarkan sedikit renungan di dalam tema kita pada hari ini di dalam kebaktian doa Rebu ini ya. Tema kita ini adalah membangun sikap yang konstruktif, bukan destruktif ya, oke? Coba sama-sama ya supaya nggak kedinginan begitu ya. Membangun sikap yang konstruktif. Bukan yang destruktif. Wah, hari ini ada Cik Welian di sini ya. Tadi belum kelihatan. Kita bersyukur ya. Hari ini kita boleh belajar dari di mana kita melihat pimpinan Tuhan atas gereja kita memasuki tahun yang baru ini bukan saja berkat-berkat yang senantiasa boleh dinikmati, tapi oleh terutama kesetiaannya kita dapat belajar untuk bertahan. Tetap setia dalam setiap tantangan. Amin saudara. Setiap kita kalau masih hidup pasti ada tantangan. Setiap kita kalau masih hidup pasti ada masalah. Kalau enggak mau ada masalah, enggak mau ada tantangan, ya enggak bisa itu karena hidup itu masih ada segala jalannya itu. Kita bersyukur Gereja Gloria mempunyai visi yang jelas ya. Masih ingat enggak visi Gereja Gloria apa? Ada yang mengatakan? Ada yang bisa jawab? Visi Gloria, Pak Sinyong selalu kasih kuis itu ya. Lupa ya, kira-kira apa? Visi Gereja Gloria, gereja yang, itu buntutnya. Gereja yang, apa? Waduh, ini gimana Pak Sinyong? Lupa-lupa ini gini. Visi gereja kita apa? Ini kalau nggak tahu kita boleh nggak bisa jalan ini. Roadnya ini, visinya gereja yang, Waduh, masa harus dikasih kerpean? Ini loh, masa di warta ini sudah ada di stempel itu tiap minggu, nggak benar. Gereja yang sehat, gereja yang dinamis dan misioner. Ya, kita bersyukur ya, diharapkan ini bukan hanya pemimpin yang mengerti, tetapi setiap jemaat. Kita mau sehat nggak? Ya, Tuhan itu ingin kita itu sehat. Nah, gereja kita sehat, ya ini visi kita, dewasa rohani, punya karakter yang sehat, serupa dengan Kristus. Makanya itu tadi kita nyanyi, ya kita bagaimana kita tanggap perubahan dan selalu mau terus melayani Tuhan. Amin saudara. Ya, dan taat mengerjakan amanat agung yang menjangkau jiwa dan memuridkan. Tema besar di dalam persekutuan doa Januari sampai Juni itu Pak Sinyong sudah merancang yaitu going deeper, ya. Going deeper. Mungkin dibantu. Going deeper with Jesus, with God ya. Going deeper itu apa? Lebih dalam mengenal Tuhan. Ya, kita sudah belajar bulan Januari. Caranya mengenal lebih dalam itu apa? Bulan Januari sudah loh ya khotbahnya ya. Ini seri saudara. Nanti sebentar lagi banyak serinya. Kalau enggak nangkep serinya ya sudah itu menguap semua itu. Jadi kalau kita mikir dalam satu semester ini kita mau belajar tahun yang baru Januari sampai Juni. Yang pertama kita belajar bagaimana mengenal Dia lebih dalam. Yang Januari kita sudah belajar fokus kepada Tuhan ya. Focus on Him. Next, focus on Him. Jadi kita sudah belajar itu Pak Alex sudah khotbah, Pak Haryono Wong juga sudah khotbah ya. Kemudian penginjil Ivan. Jadi apa kita sudah belajar untuk memfokuskan hatimu dengan yang di atas. Belajar menikmati Dia dan belajar untuk menikmati Dia dan juga bukan hanya menjadi fans, tapi menjadi pengikut Tuhan. Ini sudah lewat saudara Januari. Bentar lagi lembar Februari. Kalau kita tidak mengerti bagaimana kita bisa mengenal lebih dalam, bisa-bisa lebih jauh nanti. Harus fokus. Oh itu Januari. Nanti ini kasih kuis terus saja Pak Sinyong ya. Setiap hari Rabu. Mau lebih mengenal Tuhan Januari sampai Juni? Mau. Siapa yang mau? Ya, kalau mau harus yang pertama fokus. Lihat yang di atas, menikmati Dia. Itu saya masih ingat itu, siapa penginjil Wong ya. Kemudian not offense, tapi bukan hanya menjadi
fans saja, tapi menjadi follower ya, menjadi pengikut Kristus. Nah, hari ini masuk bulan Februari. Bagaimana untuk lebih mengenal Tuhan? Fokus on Him. Februari nanti 1 bulan ini kita akan belajar bagaimana untuk imitate Him. Next ya. Imitate Him. Imitate Him. Jadi tema pada hari ini adalah membangun sikap yang konstruktif, bukan yang destruktif. Sebelum kita membaca, saya mau cerita sedikit saudara. Ini gambar apa ya? Ya, next. Bantu ya. Ini gambar apa? Ayo, supaya tidak ngantuk. Gambar apa? Ada yang bisa tahu? Ibu-ibu ini. Hah? Rose. Betul. Rose ya. Benar ya? Bunga mawar ya itu ya? Ya, mawar putih, mawar merah ya. Yang suka bunga mawar, contoh itu suka bunga mawar ya. Bunga mawar itu ada durinya, ada apa? Biasanya mawar itu indah ya. Tapi di sekelilingnya itu banyak durinya itu. Hati-hati kalau megang bunga mawar ya. Nah, ada seorang pemilik kebun mawar di sebuah pegunungan yang cukup dingin ya. Nah, dia yang pemilik kebun mawar yang bagus sekali, indah sekali ya. Didatangi oleh flower shop itu ya banyak ini. Dia mengamati cara tukang kebun itu merawat. Nah, dia memperhatikan, oh saya punya 2 orang pekerja. Satunya caranya ngerawatnya gimana, satunya caranya ngerawatnya gimana. Yang menarik saudara, 2 orang tukang kebun ini caranya beda merawatnya. Yang satu tuh dia merawatnya dengan apa? Kira-kira merawat semak mawar ini kira-kira gimana? Jangan dikeluarkan dulu. Ya, yang pertama kira-kira merawatnya dengan hati-hati, penuh perhatian karena di situ banyak durinya saudara ya. Makanya dia hati-hati saat memangkas semak mawar itu, tukang kebun itu merawatnya melihat, oh ini sudah mati nih ya, hati-hati. Dia tidak langsung potong semua, dia hati-hati menghilangkan cabang yang mati itu atau yang sakit. Oh ini tidak benar ini. Jadi dipilih satu-satu saudara. Terus membiarkan yang sehat tumbuh subur. Sementara yang satunya enggak, satunya bilang, waduh ini merepotkan ini. Kok sudah tidak bertumbuh ya langsung aja diambil semua, potong semua, wes beres kan, ya. Dengan memotong seluruh semak yang tidak berbunga, yang membuat rusak, wes daripada saya milih satu-satu saya kena duri, sudah saya potong semua saja, saudara. Nah, ya ini memang perlu ya dipangkas, tapi kita harus lihat sikap 2 tukang kebun ini, satunya bersifat konstruktif, satunya bersifat destruktif. Saudara, kita melihat hari ini kita akan mau belajar ya. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita berelasi, kita harus tahu apa yang Tuhan ingini dalam kehidupan. Kita mempunyai satu panggilan untuk membangun, bukan untuk merusak. Kita akan melihat Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Kita tahu surat Efesus dikenal sebagai surat penjara ya, karena ditulis oleh Paulus di dalam penjara, dan Efesus pasal 4 sampai 6 ini menguraikan secara terperinci bagaimana Paulus itu menjelaskan kita itu bagaimana harus hidup. Harus seperti apa, bagaimana kita harus meniru pribadi Kristus kalau kita mau jadi anggota tubuh Kristus. Kalau kita mau bersekutu di dalam gereja, bukan hanya cuman datang, tetapi harus memenuhi panggilan ini. Ya, kita akan baca. Nah, surat ini kita tahu berlatar belakang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang non-Yahudi ya, berlatar belakang kafir ya, atau non-Yahudi. Kita baca kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Saya minta saudara baca ayat 1, saudari ayat yang kedua. Demikian silih berganti sampai pada ayat yang ke-6. Oke, silakan saudara. 1, 2, 3. Sebab itu aku orang yang dipenjarakan. Ayat 2.
4. Ayo saudara, 1, 2, 3. Satu tubuh. Oh ya saudari, sekarang yang saudara. Sama Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara, kita ini bukan hanya diselamatkan terus habis itu sudah enak lengang-lengang kangkung. Tidak saudara. Kita bukan dipanggil menjadi anak-anak Tuhan bukan sekedar untuk diselamatkan dan diberkati. Tetapi kita harus hidup. Kita punya panggilan, punya tugas. Hidup berpadanan dengan panggilan seperti dihimbau oleh Rasul Paulus dalam suratnya ini. Yang Efesus ini ya. Ayat yang ke-1 tadi dikatakan. Sebab itu aku, itu Paulus ya. Menasihatkan kamu. Aku adalah orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Nah, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata sepadan itu ya berarti harus sama dengan Kristus. Sepadan ini pernah dipakai Allah untuk menyatakan seorang penolong bagi manusia ya. Nah, kita melihat ini. Jadi saudara, Paulus ini adalah rasul untuk bangsa-bangsa ya, bukan Yahudi, tapi dia itu mengalami berkali-kali harus mendekam di penjara. Dia harus mengalami banyak hal. Dan dia mengingatkan jemaatnya tentang betapa berharganya saudara. Yang sudah disampaikan itu, yang sudah dikotbarkan, iman yang sudah sampai, yang sudah dikaruniakan kepada mereka itu jangan disia-siakan. Kamu itu sudah diselamatkan. Tapi hidup jangan sembarang hidup. Hidup ada tugas untukmu, yaitu harus berpadanan dengan Injil. Nah terus kalau kita mengalami segala kehidupan ini kok melihat ada orang Kristen kok modelnya kayak gitu ya. Ada orang Kristen kok modelnya kok sudah diselamatkan apa belum diselamatkan, harusnya sudah menjadi diselamatkan, tetapi bagaimana? Nah ini kita akan melihat ya. Jadi kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang berarti orang itu belum melakukan panggilan itu. Hari ini kita akan belajar ada 3 macam kesatuan saudara. Kita dipanggil untuk bersatu, yaitu ada mengalami namanya kesatuan roh. Ya, oke, next. Kesatuan roh yang pertama adalah di dalam realita spiritual. Ya, maksudnya apa? Kita dipanggil untuk bersatu yang berpusat pada kristosentris. Ayo kita baca ya. Meskipun kita berbeda-beda sebagai anggota keluarga Allah, kita telah diperdamaikan dengan Dia melalui kematian juru selamat kita dan diperdamaikan dengan satu sama lain melalui karya Roh Kudus yang terus berlangsung dalam hidup kita. Ini ya, Marvin William coba ada satu kutipan. Jadi saudara, kita tahu bahwa persekutuan yang seperti ini itu harus pusatnya adalah Kristus. Kita sudah ditebus. Kita mati dari dosa kita. Karena Kristus, kita juga nanti akan dibangkitkan bersama-sama kalau kita sudah meninggal bersama Kristus, diperdamaikan. Semua pusatnya adalah Kristus. Makanya hidup panggilannya harus pusatnya pada Kristus. Tetapi ironisnya kehidupan kita apa yang kita alami? Seringkali kita tidak ada mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Baik di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kita melayani Tuhan. Sering banyak terjadi hal yang dimana kita tidak inginkan. Karena apa? Ya mungkin karena hal ini di mana kita belum mengerti apa atau belum menjalankan apa yang Tuhan ingini. Jadi saudara, kita lihat bahwa melalui tulisan kita mendapatkan jawaban bahwa kita ini dipersatukan oleh panggilan Allah yang dialaskan dengan satu tubuh, satu pengharapan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita. Jadi harus pusatnya Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kita dipanggil berhidup berpadangan dengan Injil
dan juga memelihara kesatuan roh dalam relasi kita dengan sesama. Next ya. Sesama saudara. Nah, saudara ada pernah bertengkar atau siapa yang di sini tidak pernah bertengkar ya? Tidak pernah ada konflik. Ayo angkat tangan. Pernah ada tidak pernah bertengkar atau ada konflik? Pasti ada kan ya? Bahkan di rumah, di tempat kerja, sama anak, orang tua kadang-kadang juga selisih paham ya. Bahkan di dalam pelayanan pun ada konflik, betul saudara ya. Tapi konfliknya itu, nah itu harus dikasih tanda tanya ini ya. Kalau kita hidup dipanggil, ditebus dengan satu Tuhan dan ditembus pusatnya Kristus, tapi panggilan kesatuan rohnya tidak ada, yang tidak berpusatkan pada Kristus, pasti ada perpecahan saudara. Kalau Kristus yang menjadi fokus, maka ya bukan tidak ada perpecahan, tapi harusnya tidak ada perpecahan dalam gereja, saudara. Idealnya ya, tidak ada perpecahan dalam gereja karena itu bertentangan dengan panggilan Allah. Amin. Tidak ada perpecahan, tidak ada, boleh konflik, tapi tidak ada perpecahan. Karena itu bertentangan dengan panggilan Allah. Jadi Allah memanggil kita untuk menjadi satu, kesatuan, punya kesatuan roh yang pusatnya Kristus. Dan harus dinyatakan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Kalau belum terjadi dan banyak perpecahan yang terjadi, banyak konflik yang terjadi yang tidak ada solusi, berarti kita tidak serius dengan memahami arti panggilan ini. Yo, pedang-pedangan saudara ya, mungkin tidak sampai segitulah ya. Kita ini tidak serius, bukannya tidak mau, sudah tahu tapi tidak mau lakukan. Kalau sesuatu yang sudah tahu tapi tidak dilakukan berarti kan artinya kita menyepelekan ya panggilan Tuhan. Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah menyelamatkan, Tuhan sudah memberkati, bahkan memberikan lerang-lerangnya yang limpah. Dan dia cuma ngasih satu tugas, ayo penuhi panggilanku. Pelihara kesatuan roh, pusatnya Kristus. Karena kamu satu baptisan, satu iman dan lain sebagainya. Kristus. Yang kedua, pelihara kesatuan roh dengan relasi dengan sesama. Nah, banyak hal-hal terjadi karena kita belum melakukan. Nah, kita akan lihat ada 6 ciri-ciri. Nah, saudara lihat ya, apa ada ciri-ciri itu sudah ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tadi sudah kita baca ya, pasal 4 ayat 1-3. Ada apa tadi? Waduh, jangan dikeluarkan dulu, nanti mereka tahu ini ya. Apa? Ada apa? Ada 6. Coba jangan dilihat, ada 6. Apa? Rendah hati. Ya udah, enggak apa-apa dah dikeluarin ya udah, maunya supaya cepet. Rendah hati. Rendah hati itu gimana toh? Bukan rendah diri loh ya. Rendah hati. Jadi saudara tahu ya skemanya ya. Kita sudah dipanggil, ditebus, diselamatkan, sudah diberkati. Cuma dikasih tugas. Ayo, kamu yang jadi murid, lakukan. Hidup berpadangan dengan Injil, pusatnya Kristus. Setelah itu apa? Relasi, memelihara kesatuan dengan roh. Caranya memelihara kesatuan roh harus punya ciri-ciri ini. Kalau sesama semuanya tidak ada ciri-ciri ini, berarti saudara belum bertumbuh. Dan Roh Kudus belum ada di dalam, maksudnya buah-buah Roh Kudus itu belum ada di dalam setiap kita. Ya, ini harus, makanya kita harus lihat. Yang pertama rendah hati. Kita tahu mengikut, meniru, serupa dengan Tuhan, harus hidup yang ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Tidak ada tempat untuk sombong, saudara. Membanggakan diri sendiri. Rendah hati itu orang yang ya tahu diri ya, di dalam kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan Kristus yang memberi. Itu yang pertama, rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Bahasa aslinya adalah praus ya. Menunjukkan apa? Itu jika hati nuraninya dan nafsunya itu bisa dikendalikan. Itu lemah lembut. Ya, jadi kadang-kadang kalau orang marah, saudara ya. Orang marah, saudara bagaimana responnya? Mau marah apa enggak?
Nah itu saudara harus dikuasai dulu ya. Kalau marah dipakai marah ya sudah. Tapi kalau marah dikuasai dengan aduh saya jangan ikut marah. Mungkin orang tuh marah karena capek. Orang tuh marah karena emosi atau mungkin tidak tahu permasalahan. Ya biarin marah dong. Ya saya tenang aja. Nah itu berarti masih ada di mana masih ada penguasaan diri. Itu lemah lembut ya. Pertama apa? Rendah hati. 2, lemah lembut. Yang ketiga, panjang sabar. Panjang sabar ini bahasa aslinya makrotumia, mengandung 2 arti saudara ya. Ini menarik sekali ya, panjang sabar itu bukan sabar terus diem gitu ya, enggak. Justru kalau panjang sabar itu artinya semangat bertahan sampai akhir yang tidak kenal menyerah. Itu tuh panjang sabar. Kalau dia bisa bertahan sampai akhir tidak menyerah. Maksudnya tidak menyerah itu bukan, oh awas kamu ya, nek kamu nganuin gini balas kamu. Bukan maksudnya begitu. Tetapi bertahan sampai akhir itu tidak membalas. Itu panjang sabar. Tidak, dan yang kedua itu tidak dapat dihancurkan oleh kegagalan, penderitaan, kekecewaan, dan keputusasaan. Itu orang yang sabar. Kesabaran ya, kadang-kadang memang kita kadang-kadang lelah ya kalau dikerjain sama orang ya. Tapi kalau kita bisa bertahan sampai akhir dan tidak menyerah, Tuhan yang adil yang akan membalas semua kalau orang itu jahat kepada kita ya. Jadi panjang sabar. Kemudian yang keempat, kita hafal ya. Yang pertama apa? Rendah hati. Sudah ada di dalam diri kita. Kedua, lemah lembut. Kemudian panjang sabar. Keempat, mengasihi. Tadi saya sudah singgung sedikit ya. Kasih agape itu berlandaskan pada pengorbanan saudara. Memang harus berkorban. Kalau Kristus saja sudah berkorban. Kristus itu kurang apa? Dicaci maki saudara, dicambui, bahkan sampai diludahi, mati di kayu salib. Apalagi kita saudara ya. Ya kita harus melakukan yang terbaik bagi orang lain. Bersikap baik, konstruktif. Construction ya, construction itu membangun. Bukan malah merusak atau memporak-pandakan semuanya. Harus ada kasih. Karena kita mau meneladani Kristus. Keempat, kelima memelihara kesatuan roh ya. Jadi setiap kita dalam pimpinan Roh Kudus bukan pribadi yang bersifat destruktif tapi bersifat konstruktif. Yang keenam adalah memiliki damai. Memiliki damai di dalam hatinya. Damai itu irin ya, irin berarti hubungan vertikal yang benar antara manusia dengan Allah dan horizontal dengan sesama. Jadi tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian. Nah, yang bisa mencuri kedamaian saudara. Jadi kalau orang mau damai itu tidak boleh benci. Tidak boleh musuhan. Itu baru damai. Tapi kalau orang mau musuhan, pasti tidak ada damai. Meskipun ya orang itu mau musuhin kita atau menjadi musuh kita, biarkan hidupnya malah tidak ada damai saudara. Kita kalau ada damai pasti damai sejahtera, kebencian itu tidak akan menguasai kita. Tapi damai sejahtera yang akan menjadi dominan untuk membuat kita ya sudah. Bukan berarti kalah saudara ya. Itu. Oke, 1 rendah hati, 2 lemah lembut, panjang sabar, mengasihi, memelihara kesatuan roh dan memiliki damai. Jadi tadi ya, jadi dipanggil untuk memenuhi panggilan yang bersifat Kristus. Kedua, membangun, memelihara kesatuan roh dengan melihat, yaitu membangun. Ciri-ciri ini harus ada pada diri kita. Yang ketiga dan yang terakhir, memelihara kesatuan roh. Next, membangun tubuh Kristus dengan apa saudara? Yaitu harus ini 3 macam kesatuan roh, di mana yang kesatuan roh yang membangun. Saudara, anggota tubuh Kristus ini beraneka ragam. Ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, dan ada yang jadi kepala. Kalau semua mau jadi kepala gimana saudara kira-kira ya? Hah? Kalau semua jadi kepala ya enggak bisa jalan saudara ya, mungkin kepala aja. Tapi kalau semua yang mau jadi kaki ya juga. Jadi semua ini mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Kesatuan roh itu menghasilkan kekuatan yang indah ya.
kekuatan dan keindahan. Dan harus dipelihara dan dirawat. Seperti tadi bunga mawar. Jangan dipotong, langsung babat, habis sudah orang itu tidak perlu-perlu ya sudah disingkirkan aja. Tapi harus dipelihara, dirawat. Kesatuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita tahu semua itu, kita itu berbeda. Tetapi dipersatukan dengan identitas yang baru. Yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah. Jadi kesatuan rohani itu bukan kita yang menciptakan saudara. Tapi pekerjaan Allah sendiri. Jadi saudara, kita harus mempunyai relasi dengan keluarga Allah. Yaitu konstruktif. Next ya. Konstruktif berarti membangun, menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau misalnya mata ya, matanya, saudara pernah matanya sakit nggak? Matanya merah kemudian atau kemasukan apa? Kira-kira apa yang dilakukan? Hah? Kalau matanya sakit, yang lain harus apa? Harus ada tangan yang ngambil obat, kemudian ada apa? Obat tetes mata, kemudian naikkan ke mata, tetes. Ya, kan enggak mungkin mata ketap-ketip gini-gini terus kemudian sembuh, enggak bisa. Kemudian harus ada kaki yang ambil, tangan yang taruh. Ini alangkah indahnya kalau itu semua dipelihara, dirawat dengan baik. Satu anggota tubuh Kristus yang jadi jemaat, yang jadi majelis. Nah, tapi segala sesuatu itu semua saling menopang satu dengan yang lain, dengan kelemahan kita. Kalau yang satu ingin, yang satu sakit, disakiti, yang satu menopang. Satu juga menopang, satu mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, konflik itu bisa terjadi ya kalau ada hal yang dimana satu individu itu ingin mendapatkan atau mencapai tujuan itu, ya kadang-kadang status, kekuasaan dan nilai dan otoritas ini. Tapi ingat saudara, di dalam Allah itu harus bukannya ada konflik, tapi harus ada apa? Next, shalom. Tadi makanya saya bilang apa? Ada shalom gitu ya. Itu bukan ucapan selamat pagi atau apa. Shalom artinya apa? Ada damai. Damai sejahtera. Shalom di dalam ini. Dalam Kristen shalom artinya damai sejahtera. Artinya keutuhan. Artinya apa? Bebas dari perselisihan, itu shalom saudara. Makanya ada damai. Kadang-kadang ya shalom. Nah itu berarti mengingatkan kita supaya kita tuh bebas dari perselisihan relasi kita. Ingat panggilan yang hidup berpadangan dengan Injil. Kristus jadi centered, kemudian relasi dengan sesama, dan yang ketiga di mana kita harus merawat dan kita harus bersifat membangun, jangan merusak, saudara. Shalom adalah damai sejahtera yang dimana inisiatif Allah dan keluar dari Allah. Ingat ya, saya dulu pernah mengatakan, maksudnya pernah men-sharingkan saudara, kita ini semuanya diciptakan baik, tidak ada yang benci, tidak ada yang musuhan. Tetapi karena manusia memilih untuk jatuh ke dalam dosa, shalom itu rusak saudara. Tapi Tuhan menebus melalui kayu salib. Shalom itu diridim di mana kita kembali bisa berelasi dengan Kristus, bisa berelasi dengan sesama dengan yang baik. Jadi saudara, diperlukan kesatuan hati, pikiran fokusnya Kristus, hati serupa dengan Kristus, kehendak kita yang akan menjadi komitmen kita akan memprioritaskan Kristus. Saudara, di dalam kehidupan ini, shalom itu bukan sebuah tujuan yang ini ya, kesenangan yang cuman ya di angan-angan saja, sementara. Makanya ada bilang shalom bukanlah sebuah tujuan yang utopis ya, utopia atau apa utopis, tapi shalom adalah sebuah perjalanan. Perjalanan yang konstan. Adakah shalom di dalam kehidupan perjalanan hidup kita? Setiap hari, setiap detik. Marilah kita terus meniru Dia, menjadi saksi Kristus. Ingat tugas panggilan, memelihara kesatuan roh. Konstruktif, bukan destruktif. Kalau destruktif berarti kita kembali
mundur, tidak maju saudara. Padahal Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Meskipun kita masih harus berjuang. Tuhan menyelamatkan, merenew terus sampai kita nanti datang ke dalam, di mana kita dimuliakan di dalam Tuhan. Maukah saudara, biarlah kita belajar yang kita saling membangun satu dengan yang lain. Ada kesatuan tubuh Kristus bukan hanya demi kepentingan kita sendiri. Mari kita tunduk dalam doa dan kita akan merenung sejenak. Musik akan memainkan satu lagu, nanti akan menjadi respon kita. Adakah hati yang terluka di dalam diri saudara? Adakah kata-kata yang saudara lontarkan yang melukai orang lain? Adakah rasa hati juga di dalam kehidupan kita? Seringkali kita menjadi batu sandungan. Kita merusak relasi satu dengan yang lain. Kita bukannya membangun tubuh Kristus, tapi kita lebih datang untuk supaya kita merasa diakui. Mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa orang lain harus mengerti apa yang kita lakukan. Adakah hati yang mau juga bisa mengasihi, menerima orang lain apa dalam segala keberadaan mereka? Seperti Tuhan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Jikalau ada konflik di tengah keluarga, jikalau ada konflik di tengah pekerjaan, jikalau ada konflik di tengah pelayanan, marilah kita ingat shalom. Shalom yang merupakan inisiatif dari Allah. Janganlah kita menuruti keinginan iblis yang ingin mendestruktif atau merusak relasi shalom yang sudah kita terima. Rahmat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan, kita ditebus, diselamatkan, diperbaharui, dan dalam proses pembentukan dan saatnya satu saat dipermuliakan. Terus ciptakan shalom dimanapun saudara berada. Mari kita bersatu dalam doa. Malam ini firman-Mu mengingatkan kami ya Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib, yang membuat kami hari ini menjadi milik Tuhan, umat Tuhan, anggota tubuh Kristus, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Dan kiranya kami ya Tuhan selaras dengan panggilan itu, bahwa kami adalah anak-anak Allah, umat Tuhan. Itulah sebabnya di tengah dinamika berelasi satu sama lain, bagaimana kami melayani, bagaimana kami berinteraksi, kiranya panggilan itu boleh kami hayati ya Tuhan. Walaupun kami dari latar belakang yang berbeda, kadang punya karakter yang berbeda, tetapi kami bukanlah hidup dalam kehidupan lama, tetapi kehidupan yang sudah diperbarui. Selayaknya sepatutnya lah ya Tuhan, bahwa hidup kami digerakkan oleh Injil kasih karunia Tuhan. Hidup kami boleh semakin sabar, saling mengasihi, membangun kesatuan, untuk kami bagaimana menghayati sebagai tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus yang saling membangun, konstruktif dan bukan destruktif. Tuhan, kalau di tengah segala perjalanan hidup kami, kadang kami masih tergoda untuk menyimpan perasaan tidak nyaman, kami lebih cenderung pada destruktif daripada konstruktif. Tuhan terus bawa kami untuk bertumbuh. Untuk kami mengerti panggilan-Mu, bahwa kami bukanlah hidup dalam manusia lama, tetapi hidup dalam manusia baru yang semakin hari diperbaharui, untuk kami boleh serupa dengan Kristus. Berkati kami ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman-Mu ini menjadi suluh dan terang bagi langkah hidup kami, membawa kami bagaimana kami juga bertumbuh sebagai anggota tubuh Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, untuk kami boleh satu, sehati, sepikir, setujuan, dan kami boleh mengerjakan panggilan kami
bersama-sama bertumbuh, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur menyerahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.